Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 dan perkenalkan nama saya Nova Fahri. Nama saya Muhammad Diaul Haq. Nama saya Cahyaning Sesa Lestari. Kami akan menjelaskan dan mendemonstrasikan program yang kami buat yaitu Smart Bank. Smart Bank adalah aplikasi yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan antrian di bank menggunakan algoritma queue atau first in first out. Aplikasi ini memungkinkan admin untuk menjalankan dan mengelola antrian secara efisien, serta membantu nasabah dalam mengambil nomor antrian, memilih jenis layanan, dan memantau posisi mereka dalam antrian. Smart Bank menawarkan solusi praktis dan ringan dalam mendigitalisasi proses antrian di lingkungan perbankan. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan dan menjelaskan semua fitur yang ada di Smart Bank. Di Smart Bank sendiri, kami menyediakan fitur untuk nasabah dan juga admin. Yang pertama, fitur nasabah akan dijelaskan oleh Muhammad Diaul Haq. Berikut adalah tampilan awal dari ujian nasabah. Jika kita login menggunakan perspektif nasabah, dan di sini terdapat eh, 5 opsi. Yang pertama ada pembukaan rekening, yang kedua setoran tunai, ketiga penarikan tunai, keempat customer service, dan yang terakhir adalah opsi untuk kembali ke menu utama. Saat kita memilih jenis layanan ini, maka otomatis akan eh, dikonfirmasi terlebih dahulu oleh aplikasi ini, lalu dengan otomatis antrian sudah terdaftar. Kemudian di bagian perspektif dari nasabah, kita juga bisa melihat antrian di opsi kedua. Lalu di opsi ketiga ada opsi untuk melihat posisi kita di dalam antrean. Kita diminta untuk memasukkan nomor antrean. Kemudian yang terakhir adalah opsi untuk logout dari aplikasi. Eh, Sekian. Baik, selanjutnya adalah fitur admin yang akan dijelaskan oleh Cahya Ningsih Lestari. Silakan. Dari sisi admin, kita bisa lihat di sini ada username bisa kita input. Lalu ada passwordnya juga. Nah, kalau misalnya gagal, kita bisa ngulang dari menu yang awal. Lalu masuk lagi. Lalu di sini ada menu admin. Jadi ada 4. Lihat antrian saat ini, panggil antrian berikutnya, reset antrian, sama logout. Kita lihat dulu yang nomor 1 yaitu lihat antrian saat ini. Nah, di sini admin bisa melihat daftar antrian atau list antrian yang sudah masuk. Lalu yang 2 yaitu panggil antrian berikutnya. Nah, di sini admin atau yang memanggil antrian bisa memanggil antrian sesuai sama yang ada di list ya, dan sesuai sama tadi algoritmanya itu first in first out, yaitu yang pertama yang dipanggil. Lalu ada riset antrian. Nah, itu dikonfirmasi. Nah, jadi riset antrian itu di dalam JSON-nya nanti dia nggak lanjut 002, 003, tapi dia lanjut atau dia ulang dari 001 lagi. Selanjutnya ada logout. Nah, logout ini dia ke menu pilihan antara nasabah, admin, dan keluar aplikasi. Lalu di keluar aplikasi ini kita keluar dari sistemnya. Jadi untuk riset antrian tadi kita tuh yang tadi saya bilang meriset itu mengulang dari 001 atau dari pertama banget itu ada di sebentar. Riset antrian ini kalau kita demonstrasikan.
Nah, maka di bagian JSON-nya ini dia akan menghapus semua list antrian yang sudah masuk tadi dan menjadi 001 lagi sesuai sama eh, data key yang tadi. Baik, itu sekian penjelasan dan demonstrasi fitur dari aplikasi kami. Selanjutnya, untuk algoritma yang kami gunakan yaitu kami menggunakan queue atau first in first out dengan array dalam Python atau dalam Python namanya list untuk memproses antrian. Kemudian tipe data yang kami gunakan yaitu dictionary dan list untuk menyimpan antrian tersebut. Dan kelebihan untuk aplikasi kami yang pertama yaitu user interaction-nya jelas. Itu terdapat tampilan menu utama yang ramah pengguna dan mudah dipahami. Selanjutnya penggunaan JSON sebagai database. Eh, JSON ini sebagai pendekatan ringan dan cocok untuk proyek dalam skala kecil. Dan kelebihan yang terakhir yaitu pemilahan peran. Kami memisah antara nasabah dan admin dan itu sebagai pencerminan pemikiran sistem yang baik. Selanjutnya kekurangan untuk aplikasi kami yang pertama yaitu loop tak terbatas, di mana tidak ada batasan jumlah percobaan login atau sistem keamanan tambahan. Dan yang terakhir yaitu tidak ada tampilan antar muka atau GUI. Semua aplikasi kami berbasis teks dan bisa mungkin bisa terasa kaku bagi sebagian pengguna. Sekian presentasi aplikasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.